Halo guys, assalamualaikum. Nah, bikin gorengan. Masih. Ini satu udah gua iris, ini masih ada dua lagi, jadi ada 3 geblek. Nah ini jadinya 6, satu iris 6 kali 4 24 kali 3 72, jadinya 72 gitu kalau udah matang. Nah ini kita ambil geser, pindahin ke sini. Ini ke sini. Kemarin gue bikin gorengan ya, kemarin dan laki gue ribet. Sekarang laki gue lagi tidur. Nah ini gue bikinnya pelan-pelan, nanti kalau dia bangun gue repot ya. Dulu. Ini tadi tuh ada bawang. Nah ini bawang. Tuh ada bawangnya. Ini gorengan itu pakai bawang enak ya. Itu bawang 5.000. Ini 5.000. Nah ini sekarang ini kita iris lagi. Ini jadi ini kan satu gini ya, jadi 2. Nah, terus ini jadi 2. Nah ini diiris jadi 6 kayak gini. Ketipisan itu. Yang ini tebal gini. Kalau tukang tempe motong ini mudah ya, bisa rata gitu. Yang ini ketipisan nih. Aduh. Ini jadi 3. Ya rata nih, ini nih kalau yang itu tadi rata semua. Kalau jadi kamera jadi grogi ya gue nya. Ini jadi rata. Kata anaknya Pak DKM itu ya, atau kalau mau bikin tajil jangan hari Jumat itu rame, kata banyak yang ngasih. Kemarin gua harusnya mau bikin ya, tapi kan gue nggak sempet kemarinnya, lagi repot. Padahal sebenarnya kalau bikin takjil itu ya semuanya mau pada ngasihnya hari Jumat gitu ya. Padahal kalau di bulan Ramadan itu ya semua hari itu kan berpahala ya. Jadi mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis
namanya apa, Ramadan itu pasti semuanya hari berpahala ya. Kalau di bulan Ramadan ini kebanyakan ngasih tuh hari Jumat gitu milihnya. Kalau di sini tuh katanya kalau hari lain suka karosok gitu, suka yang ngasihnya suka sedikit gitu. Jadi gue ingat kata-katanya anaknya Pak DKM. Tapi kemarin kan harusnya nih gue bikin takjil nih ya, gue nyesel juga ya kemarin gue bawa minuman aja gitu ya ke sana ya. Tadinya mau sama gorengannya, tapi ya udahlah, sebisanya aja kan ya, nggak usah maksain. Enggak, yang bikin gue pengen ngomong itu, padahal orang tuh berpikiran itu sedekah itu hari Jumat aja gitu ya. Padahal kalau bulan Ramadan itu ya semua hari itu kan berpahala gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak, hari biasa pun ngasih ke masjid gitu ya, sedekah bikin takjil juga bagus juga ya, sama aja gitu ya kan, semua hari di bulan Ramadan itu berpahala. Nah ini kata si Ade tuh kalau hari Jumat banyakan yang ke Jumat katanya gitu kan, padahal kan ada ya jadwalnya ya, tapi milihnya hari Jumat semua mungkin. Kalau gue tuh nggak mau ditulis itu karena apa, takutnya gue nggak bisa ya. Kalau makanya kadang-kadang gue tuh dikasih list kayak gitu sama masjid di WA, ini isi hari apa, nggak mau gue ngisi karena apa, takutnya pada saat gue janji mau ngirim gue nggak bisa. Jadi gue mikir kalau pas gue lagi sempat ada rezeki pasti gue ngasih ke masjid kayak gitu ya. Nah ini 24 satu tempe, ini udah 2 tempe berarti 48 nih. Nah ini 24 lagi ya, 24 apa, 24 iris lagi. Ini gua udah pesen daun bawang tapi warung dimana nggak tahu lah, udah pesen tapi jadi ini dijual habis. Harusnya duluin orang pesen ya. Ini kan kalau dia ngasih, misalnya ini kan buat takjil ya, kalau dia ngeduluin yang kan yang bener tuh yang pesan dulu. Kemarin kan pesannya kemarin, harusnya diduluin yang pesan. Ini enggak, ada yang beli dijual gitu. Emang kalau daun bawang gue belum bayar, harusnya kalau udah pesen di amanah harusnya. Ini kan juga buat ke masjid, kalau dia memudahkan gitu ya kan, dia kan juga ibaratnya sama aja juga ini ke masjid, memperlancar gitu ya. Malah udah pesen katanya habis dijual. Jangan kayak gitu kalau jualan tuh, kalau udah orang pesen harus amanah ya. Tapi wah pasti bisa bikin makanan enak tanpa daun bawang gitu ya. Ya bentar.
gue nggak mau di warung di itu 6.000 mana ada gitu aja udah bener. aku udah orang tinggi aku kalau itu ngelayan nenek-nenek suka ini apa beda-beda sama warung orang yang nggak ada orang beli modalnya juga gimana suka bohong ini lagi live ini kalau warung itu bertemu dengan bermacam-macam karakter orang kesabaran itu ampun harusnya kalau bulan puasa warungnya ditutup jadi fokus ibadahnya kalau orang kaya ya janganlah kalau ke warung orang itu ngebandingin harga ya bohong lagi ngomongnya susu Denko harganya kan saset 4.000 susu Denko itu ya dimana-mana sama ya 4.000 ya tapi di sini bohong misalnya ngomong di sana susu Denko satu saset 2.000 di warung sana gitu kan itu kan nguji kesabaran banget ya gua aja belinya kalau susu Denko itu di pasar itu aja serenceng aja udah modalnya tuh 35.000 isinya 10 gimana mau jual 36 35 modalnya nggak ada di sana 3.000 masa ada orang jualan rugi gitu kan nggak mungkin kayak gitu lah itu tuh yang kayak gitu tuh yang nguji kesabaran itu udah ngebandingin warung orang lain harganya terus bohong kan dimurah-murahin warung orang lain gitu padahal itu kan cuma mau nyakitin doang bukan mau belanja udah jadi gibah ya nah jadi kalau punya warung ya kayak gitu banyak ketemu kadang-kadang kita ketemu kitanya diem udah ada aja kadang-kadang pembeli tuh ada yang enak orangnya gitu ya ada yang enggak dulu gua nggak bawel-bawel amat ya sering ketemu orang yang kayak gitu kadang-kadang gue yang paling gue capek itu ya kalau yang belinya nenek-nenek aduh yang beli nenek-nenek itu susah nah ini udah ya kayak gini tuh ini jadi sekitar tadi 1 geblek itu 24 iris dikali 3 tempenya 3 geblek nah ini disimpan dulu sekarang kita bikin adonannya jadi 24 dikali 3 jadi 72 jadi 72 ini kupasin bawang nih
sekarang kalau bikin gorengan itu pada kecil-kecil, mungkin pada mahal kali ya bahan-bahannya ya, bahan gorengan. Emang gorengan itu nggak terlalu banyak ya kalau untung itu ya. Kadang-kadang gue suka kasihan ngeliatin orang jualan gorengan nggak habis gitu ya. Itu tuh modal semua, itu minyaknya, tepung, semuanya itu ya. Untungnya bisa dihitung ya, nggak terlalu banyak jualan gorengan itu, tapi pada tekun. Cuman kan kalau misalnya gue gorengan kalau beli itu ya kurang suka rasanya. Kurang suka gue yang kalau udah dimakan itu kalau udah dibeli tuh, kalau udah dingin itu garing-garing ngejengkang gitu keren. Ini harusnya pakai daun bawang ya, selain wangi terus warnanya juga cantik. Ini gimana nggak tahu nih. Bawang lagi mahal katanya bawang. Nah ini nanti selanjutnya bikin adonan. Nah ini ditutupin dulu. Biasanya ada segitiga ya, ini segitiganya habis. Nah, aku juga belum bikin kue. Nah ini pakai royco ayam, pakai micin juga. Nah ini gue mau nyuci ini dulu, mau nyuci apa namanya, nyuci bawangnya dulu, nanti cabenya juga dicuci.
kadang gua kalau jualan baju ya, baju bisa ya ditawar ya. Itu kan kalau yang kayak sembako kayak apa kan, itu kan udah dari pasarnya tuh untungnya cuma 1.000 2.000, kadang-kadang ada yang 500 kayak sabun-sabunan kayak gitu ya. Yang kadang ibu-ibu tuh nenek-nenek tuh cerewet kayak gitu ya, udah kayak gitu belanja udah nawar minta THR. Nah jadi suka dukanya gitu tuh kalau ngewarung minta THR-nya udah kayak orang ngerampok. Padahal belanjanya jarang. Nah itu perempuan gitu, perempuan. Tapi jangan ditiru ya, gue juga nggak bakalan ngomong kayak gitu gue kalau udah tua. Insya Allah. Ini langsung aja dimasukin 2. Nah, ini sebenarnya kurang ini kurang gede nih tempatnya nih. Masukin aja terigunya 1 kilo, ini kurang gede soalnya kan tadi kan ada 70 berapa ya. Nah ini Royco dimasukin tadi ya. Nanti kalau ini, nah ini micinnya tinggal sedikit micinnya. Nah habisin aja cuma sedikit, habis. Nah ini tadi dicampur Royco sama micin. Tuh ini, nah ini kalau misalnya syarat gorengan enak gitu ya, pakai diirisin bawang ya. Daun bawang juga bikin wangi ya. Nah ini nih jangan lupa diirisin bawang ya. Pasti kalau bikin gorengan diirisin bawang itu pasti enak, bawang gorengan jadi sedep ya, karena kan ada minyak bawang kayak gitu ya, wangi kayak gitu ya. Tangan gue di kamera jelek banget ya. Biarin lah. Rada-rada pedas nih. Duh mata gue pedas.
order apa ya? Hah? Oh iya bisa. Dari tadi banyak yang beli tepung ketan. Ini buat bikin apa sih emang? Bikin kue akar kelapa. Oh iya. Itunya nih satu. Caranya tepung beli tepung gula apa gula halus apa. Apalagi ya. Kalau dulu gua tuh ya banyak sembako itu gua tuh modalin orang jualan gorengan kayak gitu ya. Gua di sini tuh sampai gua nyewa gudang ya dulu sampai keluar gitu ya. Cuman gua udah nggak mau lagi ngurusin orang-orang kayak ngurusin orang yang jualan lagi, nggak mau. Gua udah kan waktu kemarin tuh pas barengan sama pandemi ya, jadi tuh ada yang nggak bisa bayar kayak gitu ya. Jadi udah gue ikhlasin kayak gitu ya, ada yang nggak bisa bayar. Tadinya banyak tukang asongan kayak gitu ya, tukang kopi, tukang gorengan, tukang bubur ayam, banyak pokoknya tukang jualan-jualan. Jadi mereka tuh ngambil nanti setor gitu kalau udah pulang. Jadi gue modalin gitu jualannya. Tapi sekarang gue udah nggak mau terlalu sibuk. Dulu mah kan pagi-pagi jam 3 subuh gue udah bangun, terus subuh-subuh gue udah ke pasar kayak gitu ya. Sekarang gue nggak mau terlalu sibuk amat. Sekarang gue mau mau ngurusin diri gue sendiri. Sekarang waktunya nyenengin diri gue sama suami gue gitu ya. Buat apa kan sibuk terus, ayo dikejar apa gitu, kayak enggak ya. Jadi gue udah sering banget kadang-kadang nolongin orang gitu ya, udah capek juga nolongin orang, tapi ada juga orang yang nggak tahu terima kasih, ada juga kayak gitu. Jadi gue tuh kecewanya suka di situ kadang-kadang. Nah ini bawang dimasukin ya, bawang udah dimasukin. Sekarang kita masukin air. Nah ini tadi bawangnya gue aduk-aduk ya, jadi nggak kelihatan ya. Nih masukin air sedikit-sedikit ya. Nah segelas ini. Nah jadi sekarang gue tuh nyediain nggak begitu banyak ya. Jadi kalau seandainya gue taruhin barang-barang banyak gitu kayak beras berkarung-karung, kayak sembako kayak itu, orang tuh kalau ngutang di sini pada maksa. Jadi gue kan gak tegaan ya, gue kasih. Jadi gue mendingan gue sekarang kalau beli tuh cuma 2 karung atau sekarung kayak gitu, jadi buat yang ecer aja. Jadi gue jualnya eceran lagi, nggak mau gue kalau dulu kan seringnya bawa uang segini sisanya ngutang kayak gitu kan. Kadang-kadang duit itu kan suka nggak muter yang kayak gitu ya. Jadi sekarang gue tuh lebih seneng ngelayanin yang pembeli kecil-kecil kayak gitu, tapi kan lancar kayak gitu. Yang ecer-ecer kayak gitu, yang belinya cuma 20.000, 50.000, 100 kayak gitu kan. Dulu ngambil 500 kayak gitu, ngambil 1.000.000 kayak gitu. Dulu gue termasuk ibaratnya ini juga ya. Kalau dulu kan orang ngambil tuh sampai 1,5 juta ngambil.
Sekarang gue lebih seneng, jadi nggak ada beban, guanya nggak gondok kalau nggak dibayar orang gitu ya. Padahal tetangga itu tuh di depan rumah misalnya, tapi nggak bayar. Giliran punya duit beli ke tempat orang lain kayak gitu kan, hari punya utang nggak niat bayar. Itu mah udah nggak aneh lagi ya, pasti di mana-mana ada yang kayak gitu. Jadi gue nggak mau berdebatan, jadi udah gue hindarin yang kayak gitu-gitu. Ya kadang-kadang resikonya itu diomongin, kalau kan manusiawi lah, kalau misalnya dia pengen ngutang nggak dikasih kan karena susah bayar gitu, nggak dikasih, pasti ya ada aja fitnah ya, jelek-jelekin ke orang lain kayak gitu. Tapi ya enggak sih, gue mah santai aja, nanti kan dosanya ditanggung sama dia sendiri. Nah itulah suka dukanya orang jualan ya. Jadi kalau mentalnya nggak kuat-kuat amat jangan jualan. Gue juga sebenarnya, laki gue juga nggak suka gue jualan ya, harusnya yang lain usahanya katanya. Ini kayak punya anak bayi kalau nggak warung katanya. Harus diurusin, nggak bisa ditinggal. Jadi tinggal sih bisa ya, malah gue bebas kalau sekarang nggak ada siapa-siapa ya. Kalau gue pengen jalan-jalan gue tutup warungnya. Kan nggak punya utang juga, jadi bebas, modal sendiri ya. Kebanyakan kalau orang susah nutup warung itu biasanya itu banyak utang itu. Jadi banyak barang-barang titipan kayak gitu sales ya. Gue sih nggak mau ya kayak gitu ya, gue kurangin yang kayak gitu. Nggak perlu dikurangin, gue nggak mau, jadi nggak ada barang orang lain ya. Semuanya gue modal sendiri, gue beli sendiri. Ini gue baru nih pakai terigu tulip nih, nggak tahu. Ini harusnya kalau ada daun bawangnya bagus nih ya, ada hijau-hijaunya ya. Udah ini juga enak ya. Sabar. Coba ini asin apa enggak ya? Kalau Mbak Putri gue itu nggak apa-apa ya kalau puasa dicobain di ujung lidah gitu ya, terus dibuang lagi gitu ya kalau orang masak itu. Gue ntar gue telan takutnya. Nah ini kayaknya udah ya segini ya kentalnya. Tuh, jam berapa ini? Digoreng sekarang itu. Bisa lihat jam nggak? Jam 14.15. Harusnya gorengnya nanti jam 3 ya. Selama ya.
tambahin lagi. Kalau seperempat tuh Royco 1 ya, seperempat Royco 1, berarti ini kan sekilo ya, berarti Royconya 4 gitu ya. Keasinan nggak? Ya kayaknya harusnya Royconya 4. Nah, jadi ngitungnya ngukurnya gitu aja ya, seperempat Royco 1. Nah ini jadi Royconya 4 nih, seperempat Royco 1, ini kan sekilo, berarti Royconya 4 gitu. Gue nggak ngitung air, tapi gue ingat kekentalannya ya. Tuh kekentalannya kira-kira kalau bikin seperempat juga kentalnya segini kan. Micinnya kurang nih sebenarnya nih. Udah biarin. Wah.
kan udah habis aja tepung ketan beli gitu ya, masih lama. Banyak yang lagi pada bikin akar kelapa kue, harus belanja lagi. Panas dulu. Ini digoreng. Beh. Oh tidak. Oh tidak. Pokoknya yang kecil. Kembaliannya susah. Enggak. Oke. Masih ya? Nah ini tadi, ini kan karena ini buat orang banyak ya di masjid ya, gue takut rasanya kurang asin. Nah ini takut kurang asin, kan nggak enak ya kurang asin, apa nggak keasinan. Tadi gue puasa ya, gue cobain di ujung lidah gitu, nggak apa-apa ya, nggak gue makan, gue buang lagi gitu. Allah tuh masya Allah ya nyiptain lidah itu ya bisa ada rasa manis asam asin tanpa harus masuk ke tenggorokan. Itu tuh cuma nafsu aja sebenarnya kalau kita makan itu ya. Kalau udah masuk tenggorokan udah nggak kepengen apa-apa lagi ya. Kayak gini ya, banyak berapa, 72 2 3 4 5 6. Kita gorengnya 10-10 kali ya, 10-10 berarti 7 kali 8 kali goreng.
Biasanya ini apa namanya, kalau dulu gua kalau jualan ada karyawannya, ini ya kompor hidup semua, gorengan semua yang digoreng sampai 3 gorengan gede-gede. 10. Nah, ini masih banyak ya. Nah, gue lagi iseng aja gue bikin gorengan. Nah, ini ada 10 dulu ya digorengnya. 10. Ini kalau mau digoreng kering bisa, cuman kalau enaknya tuh mendoan. Kalau mendoan itu kalau udah nggak panas lagi, dia kan masih empuk dimakannya ya, masih enak lah pokoknya lah, pakai nasi juga enak. Nah, itu ke sana. Ini siang-siang gini gue pakai kaos, kalau udah tadi pagi udah mandi, nanti kalau mau sore mandi lagi gue ganti. Ini dikecilin apinya. Apinya kecil aja ya, apinya dikecilin. Gue sengaja milihnya tempe, karena kalau gue bikin bakwan ya dikupasin semuanya kan ya, wortelnya nggak ada yang ngebantuin gue. Yang gue kira-kira gue bisa simpel gitu ngerjainnya ya, bisa simpel, iseng, tapi sedekah sampai sedekah kayak gitu kan. Nah, hilang itu gue. Kalau ngomongin sedekah itu ya nggak bisa diomongin dengan kata-kata ya, yang gue rasa itu ya senang aja di dalam hati gue gitu ya. Ada gak manusia yang mau mengorbanin uangnya, mau mengorbanin waktunya gitu ya. Nah itu aja di situ mikirnya kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kayak gitu sulit ya, tapi kalau gue tuh ngerasanya seneng aja. Senengnya itu gue lebih senang daripada pergi ke mall ya, gue beli barang-barang buat diri gue sendiri gitu. Ini kan gue kalau makanan itu dimakan orang itu orangnya senang, dimakan orang banyak gitu ya, pengen nangis gue. Jadi gue tuh senengnya tuh nangis ya. Kayak gitu. Jadi nggak tahu ya di cerita ini gimana gitu ya. Jelas hati gue senang aja, senangnya ya lebih senang daripada gue beli baju, lebih senang daripada gue beli barang buat diri gue sendiri gitu aja. Terus ada rasa ketenangan. Apalagi ini kan makanan, masakan ya, kita bikin sendiri dengan rasa cinta kayak gitu. Biasanya itu gue tuh nggak juga suka harus selalu masak begini ya. Kadang ngasih es krim kayak gitu yang udah jadi, atau enggak gue bawain kurma kayak gitu ke masjid.
ya warnanya ya. Biasanya gue juga di depan itu suka bagi-bagi takjil ya buat orang warga di sini ya. Cuman gue nggak enak itu di samping gue tuh ada yang jualan, jadi gue kasihan gitu ya, takutnya nanti jadi apa dia emang jualannya nggak laku, jadinya jadi dikiranya nanti gue beban mental ya, jadi dikiranya gara-gara gue bagi takjil kayak gitu. Gue soalnya suka pernah baca ya kalau orang yang jualan takjil kayak gitu ya, oh nggak habis hujan, oh sepi gitu kan, oh jualan aku masih banyak karena ada orang kaya ngebagiin takjil di depan tenda aku gitu kan. Jadi gue di situ gue belajar di situ, oh berarti begitu ya rasanya gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalnya ada kayak gitu ya rezeki itu kan udah diatur ya sama Allah ya, jadi lu nggak boleh prasangka gara-gara orang bagi takjil jualan lu jadi nggak laku gitu ya. Kalau lu yakin gitu ya pasti ada aja rezeki dari Allah gitu ya. Kalau lo berpikir begitu ya mungkin ya jadinya begitu, karena kan prasangka Allah, prasangka ibaratnya prasangka ada kan ya hadisnya, prasangka kita prasangka Allah, prasangka Allah prasangka kita, kayak gitu aja ya. Jadi harus selalu berpikir positif ya kayak gitu. Jadi masalah amal-amalan orang, masalah rezeki orang itu kan udah diatur, ada yang ngatur. Jadi orang beramal bukan berarti dagangan kita jadi nggak laku, bukan ya. Gue makanya kayak gitu gue jadi nggak enak gue kalau berbagi di depan warung gue, karena gue ada tetangga gue baru pindah ya jualan takjil di sini. Sebenarnya ya kan bukannya lapak ya, nggak boleh dipakai jualan nih. Mau jualan harusnya kayak gue nyewa lapak gimana. Kalau pakai lapak kan orang udah tahu belinya, oh ada warung di situ gitu kan. Nah ini sambil menunggu itu ya, kita masukin lagi nih, masukinnya 10 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, ini tuh, masih banyak nih. Ini baru digoreng 20 nih. Baru digoreng 10, baru mau akan digoreng. Ini kalau orang nggak semuanya suka tempe mendoan apa gimana ya? Kalau menurut aku nggak semua orang kali suka tempe mendoan, enggak? Apa mau dikeringin? Mendoan aja. Mendaun. Apa? Jam berapa sih ini tuh? Jam 2:30. Ya apa? Ya apa? Jangan naik-naik nanti jatuh.
Bisa buat tinggal sambil tidur sambil sambil lihat sosmed. Pas ya ini jam berapa ini? Jam 3. Nanti dianterinnya berarti jam pas lah. Masjid ini ya kalau hari-hari udah kayak gini ya udah jarang ya, maksudnya orangnya berkurang gitu, bukan orang orangnya berkurang gitu. Kayak ibu-ibu gitu kan pada sibuk ya bikin kue kayak gitu ya. Nah, pasti ini mah seringnya yang lo lihat tuh kebanyakannya bapak-bapak ya lagi pada urusan di masjid. Nah kayak gini kan nanti kan bisa ya buat bapak-bapak anak kecil itu kebanyakan. Kalau ibu-ibunya udah berkurang di masjid karena kan mungkin lagi pada sibuk tuh ya mau nyiapin buat lebaran bikin kue kayak gitu, sama aja kayak gue ya. Nah ini pasti yang makannya ini bapak-bapak. Masjid mah selalu ada aja orang rame ya, biasanya cowok bapak-bapak kebanyakan. Gue ngeliat tuh suka lagi pada tadarusan Quran berjejer gitu. Hujan ya cuacanya, kalau sore hujan terus di sini.
Kalau gua gimana ya, kalau kita niat yang mau sedekah gitu ya pasti ada aja ya yang dimudahin ya. Gua sebenarnya niat sih, bisa aja kan orang ada warung ya, terigu ada, minyak goreng ada, nah kayak gitu kan ya, tapi kan dia nggak niat. Nggak niat, bisa juga dia beli kayak gitu kan ya. Nah, ini kan kebenaran guanya punya semangat, punya niat ya, ada bahan di warung ya bikin lah takjil lah. Ini kan tempenya tinggal beli, pesan ke warung sayur kayak gitu. Yang penting dari hati ya, niatnya itu ya susah. Biarpun orang mungkin banyak ada apa bisa buat berbagi, tapi kan belum tentu juga ikhlas ya. Yang mau ngelakuin ini apinya dikecilin ya. Kayak gini dibalik gitu ya. Kayak gini tebal. Nah inilah apa gue bikin tuh yang nggak standar sama tukang gorengan. Ini kan buat takjil, buat makan sendiri gitu ya, yang nggak di kayak potong kayak gorengan tipis-tipis gitu ya di tukang gorengan. Nih taruh di sini ya. Nah ini kemarin gua waktu ke masjid ngambil ini ya, mengambil ini dua ini ya, yang bekas es koktel itu ya. Nah, pas gua ngambil ada bapak-bapak bilang gorengan enak, gorengan katanya gitu ya, gorengan ya. Gua pikir oh ya udah mau dibikin apa gorengan, kata gue teh. Ya siap, besok lagi ya kata gue teh. Nah ini gue baru sekarang bikin, harusnya kemarin ya. Tuh ini segini ya. Jadi pada minta gorengan, gue bilang gorengan pesan di nenek ini aja kata gue tuh. Teh Firda enak bikinnya gitu. Emang nyuruh gua, tapi nggak apa-apa lah, guanya kan mau ya, ikhlas ya. Gue emang pernah jualan gorengan, pernah bikin waktu masih ada karyawan. Ini baru jadi berapa nih? Baru jadi 10.
harusnya pakai daun bawang ya, tapi gue yakin ini pakai daun bawang lebih enak, tambah cantik ya, ada warna hijau-hijaunya gitu ya. Tapi ya gue yakin pakai ini juga udah enak ya, pakai bawang merah kayak gitu ya. Nggak apa-apa, kalau nggak ada itu ya bukan menghalangi kita untuk masak atau kita tuh jadi capek nyari dulu kesana kesini, udah masak aja ya. Gorengan pakai bawang merah itu enak, udah pasti enak ya, gue jamin ya. Gorengan tuh kalau misalnya bikin gorengan asal pakai bawang merah, pakai royconya royco ayam, pakai micin, udah gitu. Nah, jadinya sedap ya tuh.
sambil gua udah tinggal lihat sosmed, gua tinggal tiduran. Ini cuacanya lagi gerimis-gerimis ini. Wangi banget nih guys. Aduh. Gede-gede lah ini. Misalnya kan ada orang yang ngambil satu comot gitu ya, satu comot cukup ini karena tebal. Karena tebal ini. Syukur-syukur lebih ngambilnya. Saya malu-malu ya biasanya. Tinggal kalau bapak-bapak di situ kan pada ini ya, pada kekeluargaan. Dulu itu gue waktu tinggal di sana itu ya, di atas masjid itu sering yang gue masak. Kadang-kadang gue bikin ubi cilembu di oven sama gue itu wanginya kemana-mana. Gue kasih ke masjid kayak gitu ya, pada seneng ya kan. Ubi cilembu di sini ada yang jualan murah ya. Nah ubi cilembu itu ubi yang mentahnya itu ya, yang nggak murah-murah amat sih, maksudnya masih terjangkau lah harganya sama gua gitu ya, daripada beli ubi cilembu yang udah mateng kan, yang di kilo-kilo kayak gitu. Jadi gua tuh ngasih makanan enak ke orang ya, jadi kayak gue kayak ngasih ubi cilembu yang oleh-oleh kayak gitu ya. Padahal gue bikin sendiri gitu ubinya ada yang ngejual di sini ya sama-sama ini. Jadi gue oven sendiri. Jadinya wah pada makannya, wah ini ubi cilembu gitu kan, ubi di oven sama gue kayak gitu. Jadi kayak oleh-oleh, kayak ngasih oleh-oleh ke masjid. Oleh-oleh itu bayangin aja, bayangin oleh-oleh itu kan sedikit aja mahal ya, ini buat ke masjid coba. Kenapa bikin sendiri, gue rajin ya kayak gitu ya dulu ya. Kalau sekarang mau ngopennya itu ngejepret terus listriknya. Listriknya kecil di sini nih.
20 30 yang udah digoreng, berarti tinggal 4 kali lagi goreng. 4 kali 5 kali goreng lagi. Oke. Itu panas ya. Ini udah matangnya di sana gitu loh. Ini apinya jangan terlalu gede ya, sedang aja. Jadi mateng tempenya di dalam-dalamnya. Nah, jadi dia digorengnya wangi banget ya. Wangi tepung bumbu, wangi bawang gitu ya, wangi tempe. Coba lo. Jangan dibayangin nanti ngiler. Tuh ya. Ini kayak nggak kelihatan tebal-tebal ya, nggak kelihatan ya. Padahal ini tebal-tebal loh ini loh. Mau ngebayangin kira-kira kalau misalnya orang malu yang ngambilnya cuma 1 doang tapi dia makan cukup gitu ya. Syukur-syukur kan kalau ngambil lagi kali kalau masih ada. Mudah-mudahan kebayang ini tadinya ini jadinya 74 ya. Ada 74 tempe. Nah ini gue mau nyuci ini dulu ya. Biasanya kan suka nggak dicuci kali ya kalau tukang goreng. Nah ini gue cuci ya biar sehat lah. Dijamin makanan gue tuh ya sehat. Insya Allah. Karena gue orangnya nggak suka yang jorok-jorok ya. Pasti semuanya gue cuci-cuciin ya. Jadi gue ngebayangin buat orang lain itu ya sama juga kayak buat diri gue sendiri gitu. Takutnya ntar gue digituin sama orangnya kan. Jadi cuci dulu ya. Nah.
bagus-bagus ya jadinya ya. Gue juga kagum ngeliatnya nih, bagus. Biasanya tuh kalau gue pernah ya, pernah dulu ya kalau bikin pesanan kue gitu ya, ada yang pesanan buat orang itu ya, misalnya pesan nastar, pesan apa gitu ya, ada yang jadinya pas dibikin tuh kayaknya mudah banget, lancar banget gitu ya, buahnya nggak ngantuk gitu ya. Ada juga kalau orang pesen itu ya, kayaknya gue mau beli ini udah jauh-jauh nggak ada, ini nggak ada, kayak susah ada aja kayak gitu ya. Kadang-kadang gue mikir, kalau gue mikir dari guanya gitu ya, sama aja ya, gue tinggal jalan, tinggal berangkat, tinggal beli. Ini kadang-kadang ada memang bawaan orang kayak gitu ya, bawaan kalau ada orang customer ya, kalau pesen tergantung dari bawaan orangnya ya. Dan orangnya ribet, jadinya jadi susah gitu, jadi kita semua tuh. Kadang-kadang jadi kuenya juga nggak maksimal gitu. Tapi ada orang yang bikinnya kuenya, oh kok jadinya bagus-bagus ya, gue kagum kan, gue juga sendiri ya. Ada memang yang kayak gitu, gue udah lama ya masak-masak kayak gitu ya. Kadang orang yang mesen itu bawaannya juga beda-beda ya, Bu. Jadi nggak tergantung juga sama yang masak, harus selalu sama yang masaknya terus gitu. Alhamdulillah udah asar ini, berarti bener ya masaknya. Nah ini dimasukin. Oh panas. Pakai apa? Nggak mau pakai ayam bakar. Tadi gua buka puasa mau pakai apa, ditawarin ayam bakar malah pengen tempe mendoan. Situ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gorengnya 10 sekali goreng 10.
Mas Robin. Lapar ya? Bin, Kasih makan, kucing. Bin. Kucing kampung. Nih, Bobin. tuh setiap hari suka datang ke sini. Kucing kampung. Bukan Bobin. Bobin ya. Ini Bobin. Ini jangan deket kaki aku susah lewatnya. Jatuh, jatuh. Bobin. Sebenarnya ini jadinya bukan tempe mendoan ya, tempe tempe goreng. Takutnya kan orang ada yang nggak suka tempe mendoan ya. Kalau laki gue suka tepungnya setengah matang gitu ya.
cuacanya lagi hujan-hujan gini ya, enak banget ini ya, buka puasa makan gorengan di masjid ya. Ini kan punya. Ya Bu, Cingkunya udah ada. cingku adanya yang kaleng Bu. Oh, belum ada. Iya, ini lagi bikin takjil. Yang kaleng juga sama aja sebenarnya Bu, malah mahalan kaleng 200 perak belinya. Mahalan kaleng kan eksklusif. Isinya mah sama. Sama netonya juga sama 330 mili. Isinya juga sama 330 mili. Sama. Cuman beda itunya aja apa? Kemasan. Lebih eksklusif yang kaleng beda 300 perak, lebih mahal harganya. Tapi jualnya sama saya. Beli satu aja. Satu aja. Bentar. Bu, ini Bu, apa lagi Bu? Berapa ini? Ini 8. 8. Ya. Ini di bawahnya tempe.
bagus ya. Alhamdulillah alamin. Bagus jadinya. Nah, kalau buat sedekah begini ya. Ya Allah, gue pengen nangis gua. Makasih ya Allah. Oh iya. Oh iya iya. Itu dijual ya.